Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Feli Samita Khornaini dengan NPM 20210052, Rizky Novita Damayanti dengan NPM 20210058, Vanessa Anggita Putri dengan NPM 20210059, serta Indah Pratiwi dengan NPM 20210083 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang membahas tentang hadis dan as-sunnah. Al-Hadis dan As-Sunnah. Langsung masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hadis dan sunnah. Yang pertama, pengertian al-hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau perkataan. Berikut penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan situasi. Hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan cara dan rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah haji, dan pekerjaan mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak menuduh. Hadis takhririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Pengertian as-sunnah. As-sunnah secara bahasa berarti jalan yang ditempuh. Kata as-sunnah sendiri asalnya dari perkataan orang Arab, sanatu asyai'a bil mizan iza amrartuhu alaiha tayu'assira fi sanan ay tariqan, yang artinya aku menggambar atau menajamkan sesuatu dengan gerinda jika aku menorehkannya di atasnya hingga membekaslah sebuah guratan atau jalan, yakni jalan ataupun alur. Sunnah menurut istilah bermakna segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Langsung masuk pada pembahasan yang kedua, mengenai perbedaan hadis dan as-sunnah. Sunnah Rasul berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum atau syara yang termuat dalam Al-Quran, sedangkan hadis mencakup perilaku Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan hukum syara maupun tidak. Perbedaan lain, sebagai penjelas Al-Quran, sunnah Rasul diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak mungkin melakukan kesalahan, sedangkan hadis ditulis oleh para ulama sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan, maka kebenarannya tidak dapat dijamin secara mutlak. Perbedaan yang ketiga, yaitu sunnah Rasul akan selalu diikuti oleh para sahabat, sedangkan berita yang tertulis dalam hadis tidak selalu dilakukan oleh para sahabat. Selanjutnya, pada pembahasan yang ketiga ada unsur-unsur dalam sebuah hadis, yaitu sanad, matan, dan juga rawi. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai unsur dalam sebuah hadis. Yang pertama, sanad. Kata sanad menurut bahasa artinya yang menjadi sandaran, tempat bersandar, sesuatu yang dapat dipegang atau dipercaya. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Sedang menurut istilah terdapat beberapa perbedaan pendapat. Pada saat ini, saat hadis telah terkoleksi di dalam kitab hadis, sandaran suatu hadis adalah para mudawin, atau orang yang mengumpulkan yang berkaitan dengan istilah sanad. Terdapat kata-kata seperti al-isnad, al-musnid, dan al-musnad. Kata-kata ini secara terminologis mempunyai arti yang cukup luas, sebagaimana yang dikembangkan oleh para ulama. Kata al-isnad berarti menyandarkan, mengasalkan atau mengembalikan ke asal, dan mengangkat. Kata al-musnid berarti orang yang menerangkan sanad suatu hadis. Kata al-musnad mempunyai banyak arti, bisa berarti hadis yang disandarkan atau diisnadkan oleh seseorang, atau nama suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan sistem penyusunan berdasarkan nama-nama para sahabat, para perawi hadis, seperti kitab Musnad Ahmad. Bisa juga berarti nama bagi hadis yang marfu dan muttasil, atau dapat diartikan sebagai hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sanad adalah rangkaian rawi yang menjadi sumber pemberian hadis. Matan hadis di atas diterima Al-Bukhari melalui sanad pertama Muhammad bin Musanna, sanad kedua Abdul Wahab As-Sakhafi, sanad ketiga Ayyub, sanad keempat Abi Khilabah, dan seterusnya sampai sanad terakhir adalah Anas, seseorang sahabat yang langsung menerima sendiri dari Nabi Muhammad SAW. Martabat sanad. Martabat sanad ini sebenarnya bergantung pada rawi-rawi. Kalau rawi-rawinya bermartabat tinggi, tentu sanadnya pun juga tinggi. Demikian juga kalau rawi-rawi bermartabat pertengahan atau rendah. Oleh karena itu,
Martabat bagi sanad hadis juga boleh dibagi menjadi 3 derajat, yaitu derajat yang pertama, ulya, yang artinya yang tinggi. Sanad yang bermartabat ulya ini ada banyak, di antaranya yang pertama, silsilatus zahab, artinya rantai emas. Diriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Yang kedua, yang diriwayatkan dari jalan Hisham bin Urwah, dari Aisyah. Yang ketiga, yang diriwayatkan dari jalan Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Jabir. Ulama masukkan mereka ini semua dalam martabat ulya karena mereka bersifat dengan sifat-sifat yang tinggi. Derajat yang kedua, derajat wusta, yang artinya yang pertengahan. Antara lain yang pertama, yang diriwayatkan dari jalan Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, dari Abdullah, dari Abi Burdah, dari Abi Musa. Yang kedua, yang diriwayatkan dari jalan Hamad bin Salamah, dari Sabit, dari Anas. Mereka ini teranggap masuk pertengahan karena bersifat di bawah derajat ulya. Derajat yang ketiga, derajat dunya, yang artinya yang rendah. Antara lain, yang pertama, yang diriwayatkan dari jalan Suhail bin Abi Soleh, dari bapaknya Abi Soleh, dari Abi Hurairah. Yang kedua, yang diriwayatkan dari jalan Al-A'la bin Abdirrahman, dari bapaknya Abdurrahman, dari Abi Hurairah. Mereka ini derajat hafalan dan ketelitiannya kurang dari martabat ulya dan wusta. Karena itu, dimasukkan dalam bagian yang paling rendah dari sifat-sifat sahih. Yang kedua, matan. Kata matan atau almat menurut bahasa berarti ma'ir tofa'a min al-lardi, yaitu tanah yang meninggi. Bisa juga diartikan sebagai punggung jalan. Menurut istilah, matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Ada juga redaksi yang lebih simpel lagi, yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung sanad atau gayah as-sanad. Ada 3 kelompok cabang hadis, yaitu yang pertama, ilmu-ilmu tentang matan hadis. Dari aspek pembicaraannya, yakni ada 4 cabang ilmu, yaitu hadis qudsi, hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Yang kedua, ilmu-ilmu tentang uraian matan hadis yang kami bahas diantaranya adalah gharib al-hadis, sebab-sebab lainnya hadis, nasik dan mansuk dalam hadis, mukhtalifal hadis, dan muhkam al-hadis. Yang ketiga, ilmu-ilmu yang lahir karena adanya kontroversi antara satu matan dalam suatu riwayat dengan riwayat-riwayat dari hadis-hadis lain. Yang ketiga, rawi. Rawi adalah seorang yang menyampaikan atau yang menuliskan dalam sebuah kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang guru. Singkatnya, rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberi hadis. Jumhur imam hadis dan fikih sepakat bahwa syarat bagi orang yang dapat dipakai hujah, riwayatnya hendaknya adil dan dabit hadis yang diriwayatkan hadisnya. Berikut ini penjelasan dari adil dan dabit. 1. Keadilan atau al-adalah adalah merupakan suatu watak dan sifat yang sangat kuat yang mampu mengarahkan orangnya kepada perbuatan takwa, menjauhi perbuatan mungkar dan segala sesuatu yang akan merusak harga dirinya. Faktor-faktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Ketiga, berakal sehat. Yang keempat, takwa. Yang kelima, berperilaku yang sejalan dengan
muruah, serta meninggalkan hal-hal yang mungkin merusaknya. Yang kedua, kuat hafalan atau dabit. Menurut muhadisin, dabit adalah sikap penuh kesadaran dan tidak lalai, kuat hafalan apabila hadis yang diriwayatkannya berdasarkan hafalannya, benar tulisannya apabila hadis yang diriwayatkannya berdasarkan tulisan. Sementara apabila ia meriwayatkan hadis secara makna, maka ia akan tahu persis kata-kata yang sesuai yang digunakan. Kedudukan hadis. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah SWT. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi, antara lain dari segi kebenaran materinya dan dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Fungsi hadis yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi faqih dan fa'rir. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Sejarah pembukuan hadis. Pada abad pertama Hijriah, mulai dari zaman Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar zaman Umayyah, yakni hingga akhir abad pertama Hijrah, hadis-hadis itu berpindah dari mulut ke mulut. Ketika kendali khalifah dipegang Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada tahun 99 Hijriah sebagai seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang terkenal adil, sehingga beliau dipandang sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Tergeraklah hati untuk membukukan hadis. Beliau khawatir apabila tidak segera dibukukan, hadis dari para perawinya merupakan hadis-hadis tersebut itu akan lenyap dari muka bumi ini. Para ulama abad kedua membukukan hadis dengan tidak menyaringnya. Mereka tidak membukukan hadis-hadis saja, fatwa-fatwa sahabat pun dimasukkan ke dalam bukunya itu. Bahkan fatwa-fatwa tabi'in juga dimasukkan. Semua itu dibukukan bersama-sama abad ketiga ketika mereka bangkit mengumpulkan hadis. Mereka memisahkan hadis dari fatwa-fatwa itu. Mereka bukukan hadis saja dalam buku hadis berdasarkan statusnya. Akan tetapi, satu kekurangan pula yang harus kita akui, ialah mereka tidak memisah-misahkan hadis, yakni mereka mencampurkan hadis sahih dengan hadis hasan dan hadis dhaif. Segala hadis yang mereka terima dibukukan dengan tidak menerangkan kesohihannya. Macam-macam hadis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir, dan yang kedua, hadis ahad. Hadis yang pertama, yaitu hadis mutawatir, adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Berita itu mengenai hal-hal yang dapat dicapai oleh panca indera dan diterima dari sejumlah orang yang semacam itu juga. Syarat yang harus dipenuhi agar suatu hadis bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir adalah: yang pertama, isi hadis harus sesuai hal-hal yang dapat dicapai oleh panca indera. Yang kedua, orang yang menceritakannya harus sejumlah orang yang menurut ada kebiasaan tidak mungkin berdusta. Yang ketiga, sifatnya qat'i. Dan yang keempat, pemberita-pemberita itu terdapat pada semua generasi yang sama. Hadis yang kedua, yakni hadis ahad, adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih
tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Sifatnya atau tingkatannya adalah dzonni. Sebelumnya para ulama membagi hadis ahad menjadi dua macam, yakni hadis sahih dan hadis dhaif. Namun Imam At-Tirmidzi kemudian membagi hadis ahad ini menjadi tiga macam, ditinjau dari segi nilai sanadnya. Yang pertama, hadis sahih. Menurut Ibnu Shalah, hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya. Yang kedua, hadis hasan. Adalah tingkatan hadis yang ada di bawah hadis sahih. Menurut Imam Tirmidzi, hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, serta memiliki lebih dari satu sanad. Yang ketiga, hadis dhaif. Ialah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Hadis yang tidak bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan berguna bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.